Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah mengikuti jurnal kami tentang berapa besaran THR dan gaji ke-13, dan kapan THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada penerima manfaat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Pasal 2 berbunyi, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Penerima manfaat itu meliputi seperti tertera di Pasal 3 PP Nomor 14 Tahun 2024 ini di Pasal 3 berbunyi. 1. Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Terdiri atas A. PNS dan calon PNS. B. PPPK. C. Prajurit TNI. D. Anggota Polri dan E. Pejabat negara. 2. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D. Termasuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. B. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya. C. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu, dan D. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 3. Aparatur negara termasuk A. Wakil Menteri. B. Staf khusus di lingkungan kementerian, lembaga. C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. D. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E. Hakim ad hoc. F. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas 1. Ketua Kepala atau dengan sebutan lain. 2. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau dengan sebutan lain. 3. Sekretaris atau dengan sebutan lain, dan atau 4. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pimpinan Badan Layanan Umum daerah yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pimpinan lembaga penyiaran publik yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Dewan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan 1. Menteri. 2. Wakil Menteri. 3. Pejabat pimpinan tinggi. 4. Administrator, atau 5. Pengawas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
J. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan K. Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. D. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. E. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc. F. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. G. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. H. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. I. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. J. Menteri dan pejabat setingkat menteri. K. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. L. Gubernur dan Wakil Gubernur. M. Bupati Wali Kota dan Wakil Bupati Wakil Wali Kota, dan N. Pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. 5. Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. Pensiunan PNS. B. Pensiunan prajurit TNI. C. Pensiunan anggota Polri, dan D. Pensiunan pejabat negara. 6. Pensiunan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI, dan B. Penerima tunjangan pokok prajurit TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi prajurit TNI. 7. Pensiunan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf C termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri, dan B. Penerima tunjangan pokok anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anggota Polri. 8. Penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. B. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf A. C. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri, suami dan anak. D. Penerima pensiun warakauri, duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal dunia. E. Penerima pensiun warakauri, duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B. F. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia. G. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf C. Hak penerima pensiun janda, duda atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas. I. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf D, dan
J. Penerima pensiun orang tua dari pejabat negara yang tewas dan tidak mempunyai istri, suami dan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas. A. Penerima tunjangan veteran. B. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. C. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan. D. Penerima tunjangan janda duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. E. Penerima tunjangan bekas tentara. Koninklijke Nederland Indonesisch Legerie Koninklijke Marine. F. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. G. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. H. Penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami dan anak. I. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri. J. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok anggota Polri. K. Penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami dan anak. Dan 1. Penerima tunjangan cacat bagi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, termasuk A. Janda duda, anak, atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda PNS. B. Janda duda atau anak penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari pensiunan PNS atau pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda PNS. C. Warakawuri duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari prajurit TNI atau anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia, atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan D. Warakawuri, duda atau anak penerima pensiun terusan dari pensiunan prajurit TNI atau pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dibayarkan dan berapa besarannya? Rincian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 terdapat dalam daftar lampiran peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ketua kepala atau dengan sebutan lain sebesar Rp26.229.000. Wakil ketua wakil kepala atau dengan sebutan lain sebesar Rp24.721.200. Sekretaris atau dengan sebutan lain sebesar Rp23.420.250. Anggota sebesar Rp23.420.250.
Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon pejabat. Eselon 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp20.738.550. Eselon 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp16.262.400. Eselon 3 Pejabat Administrator sebesar Rp11.535.300. Eselon 4 Pejabat Pengawas sebesar Rp8.844.150. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan SD, SMP, sederajat masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar Rp3.571.050. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp3.866.100. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp4.210.500. SMA Diploma 1 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar Rp4.089.750. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp4.456.200. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp4.884.600. Diploma 3 sederajat masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar Rp4.573.800. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp4.971.750. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp5.436.900. Strata 1 Diploma 4 masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar Rp5.492.550. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp5.967.150. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp6.520.550. Strata 2 Strata 3 masa kerja sampai dengan 10 tahun sebesar Rp6.470.100. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar Rp6.994.650. Masa kerja di atas 20 tahun sebesar Rp7.542.150. Kemudian kapankah tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dibayarkan? Tertulis di Pasal 11. 1. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. 2. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. 3. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024. Pasal 12. 1. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024. 2. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024.
3. Besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024. Pasal 13 berbunyi: 1. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian jurnal kami di Mer Channel. Terima kasih Anda telah menyelesaikan siaran ini. Selamat beraktivitas. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bertemu. Oke, para pemirsa, kita telah menelusuri peraturan pemerintah ini sudah diterbitkan, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret tahun 2024 yang diundangkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Oke, para pemirsa, itulah informasi kami tentang datangnya tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Jadi ini adalah kabar gembira bagi para aparatur dan juga para pensiunan akan menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dan ini akan berdampak banyak terhadap perekonomian di bulan Ramadan ini menjelang hari Lebaran. Tunjangan hari raya yang dimaksud dengan hari raya adalah hari raya Idul Fitri. Dan nanti untuk gaji ke-13 akan dibagikan pada bulan Juni. Dan ini tidak dikenakan potongan iuran apapun, tetapi ada pajak penghasilan untuk gaji ke-13 dan THR ini. Oke, selamat menyaksikan para pemirsa sampai siaran ini selesai nanti. Oke, jangan lupa nanti buat komentar, tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Selamat mengikuti sampai selesai.